Halo semuanya, perkenalkan saya Windu Yoga Nugraha, mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer kelas D angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 21 fondasi animasi yang menjadi kerangka utama dalam menciptakan gerakan yang hidup, dinamis, dan terlihat profesional. Yang pertama ada Appeal. Appeal adalah tentang bagaimana membuat karakter atau objek terlihat menarik dan berkarakter di mata penonton. Bukan sekedar ganteng atau cantik, tapi memiliki kepribadian yang kuat. Contohnya memberikan ekspresi khas pada karakter utama agar penonton langsung merasa peduli dengan nasib karakter tersebut. Yang kedua ada Strong Design. Strong Design menekankan pada kejelasan bentuk dan struktur visual agar karakter tetap terlihat solid dan seimbang dari sudut manapun. Contoh sederhananya adalah menggambarkan karakter dengan proporsi yang konsisten sehingga tidak terlihat penyok saat ia bergerak atau berputar. Yang ketiga ada Staging. Staging adalah cara mengatur elemen dalam sebuah adegan agar mata penonton fokus pada hal yang paling penting saat itu. Misalnya menempatkan karakter di tengah-tengah cahaya yang terang, sementara latar belakangnya gelap agar penonton langsung tahu bahwa karakter tersebut sedang melakukan aksi penting. Yang keempat, Acting and Pantomime. Acting and pantomime fokus pada bagaimana karakter menunjukkan emosi dan niat melalui gerakan tubuh serta ekspresi tanpa perlu banyak bicara. Contohnya karakter yang bahunya lunglai dan langkahnya lambat untuk menunjukkan bahwa dia sedang sedih atau putus asa. Yang kelima, Case and Breakdowns. Case and Breakdowns adalah proses menentukan pose utama yaitu case dan pose transisi yaitu breakdowns yang menjadi kerangka dasar sebuah gerakan. Bayangkan kamu menggambar pose saat karakter berdiri lalu pose saat ia duduk. Breakdowns adalah posisi di tengah-tengah saat dia memulai menekuk lutut. Yang keenam, Strike Ahead atau Pose to Pose. Ini adalah dua teknik menggambar yaitu strike ahead berarti menggambar urut dari frame 1 ke 2 dan seterusnya. Sedangkan pose to pose menggambar pose pentingnya dahulu baru mengisi pose di tengahnya. Contohnya strike ahead cocok untuk menggambar api yang gerakannya acak. Sedangkan pose to pose lebih bagus untuk gerakan manusia yang terukur. Yang ketujuh, Thumbnails and Planning. Thumbnails and Planning adalah tahap persiapan berupa sketsa kecil dan kasar untuk merencanakan alur gerakan sebelum memulai animasi detail agar tidak membuang waktu. Contohnya membuat coretan pensil di atas kertas mengenai bagaimana seorang karakter akan melompat pagar dari awal sampai mendarat. Yang kedelapan, Timing, Spacing, and Easing, yaitu mengatur seberapa cepat gerakan terjadi dan bagaimana percepatannya melambat di awal atau di akhir. Contoh sederhananya adalah bola yang akan jatuh akan bergerak makin cepat saat mendekati tanah atau bisa disebut spacing melebar dan sedikit melambat saat memantul naik atau bisa disebut dengan easing. Yang kesembilan, Squash and Stretch. Squash and Stretch memberikan efek lentur pada objek untuk memberikan kesan berat, kecepatan, dan momentum. Contoh yang paling klasik adalah bola basket yang memipih saat menghantam lantai atau squash dan memanjang saat memantul ke atas dengan cepat atau disebut dengan stretch. Yang ke-10 adalah arch. Arch adalah prinsip bahwa hampir semua gerakan alami makhluk hidup mengikuti lintasan melengkung, bukan garis lurus yang kaku. Contohnya saat kamu mengayunkan tangan atau menggelengkan kepala, gerakan ujung jari atau hidungmu akan membentuk pola setengah lingkaran. Yang ke-11, Primary and Secondary Action, yaitu sebuah gerakan utama yang dibarengi dengan gerakan kecil lain yang mendukung suasana. Contoh sederhana, gerakan utamanya adalah karakter yang sedang berjalan, sedangkan gerakan sekundernya adalah tangan yang merogoh saku atau kepalanya yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang ke-12 adalah Silhouette. Silhouette adalah memastikan bahwa pose karakter tetap bisa dikenali dan dimengerti maknanya meskipun hanya dilihat dari bayangan hitamnya saja. Contohnya, jika karakter sedang memegang piala, posenya harus dibuat sedemikian rupa agar piala itu terlihat jelas menonjol keluar dari tubuh, bukan tertutup badan. 13. Line of Action and Reversal. Ini adalah garis imajiner yang mengalir melalui tubuh karakter untuk menunjukkan arah tenaga dan dinamika pose. Contohnya, atlet yang sedang lari kencang, tubuhnya akan membentuk garis lengkung ke depan seperti huruf C. Dan saat berhenti mendadak, posisinya akan berbalik atau reversal melengkung ke belakang. Ke-14 adalah Anticipation, Overshoot, and Settle. Ini adalah urutan gerakan di mana karakter bersiap atau antisipasi, lalu melakukan aksi berlebih yaitu overshot dan akhirnya kembali ke posisi tenang atau settle. Contoh sederhananya, sebelum melompat tinggi kamu pasti meneguk lutut ke bawah sebagai ancang-ancang. Yang ke-15, Opposing Action. Opposing action terjadi ketika satu bagian tubuh bergerak satu arah, bagian tubuh lain bergerak ke arah berlawanan untuk menjaga keseimbangan. Contohnya saat kamu berjalan, tangan kananmu maju ke depan sementara kaki kananmu melangkah ke belakang. Ke-16 adalah counter pose. Counter pose mirip dengan aksi berlawanan namun lebih fokus pada kemiringan tubuh seperti bahu dan pinggul yang miring ke arah berbeda untuk menciptakan pose yang dinamis. Contohnya pose model yang berdiri dengan satu kaki tumpuan sehingga pinggulnya naik sebelah dan bahunya miring ke sisi sebaliknya agar terlihat lebih natural.
Ke-17, leading action. Leading action adalah prinsip bahwa gerakan seringkali dimulai dari satu bagian tubuh tertentu yang memimpin bagian lainnya. Contohnya, saat ingin menoleh, mata akan bergerak terlebih dahulu, diikuti oleh kepala, lalu terakhir bahu dan badan mengikuti arah pandangan. Ke-18, breaking joints. Breaking joints adalah teknik memberikan kesan lentur yang sangat ekstrim dengan seolah-olah mematahkan sendi pada frame tertentu agar gerakan terlihat sangat cair. Contohnya, saat karakter memukul dengan sangat cepat, lengannya digambarkan seperti gelombang atau karet yang tidak memiliki tulang agar terlihat lebih dramatis. Ke-19, overlap and follow through. Overlap and follow through menjelaskan bahwa saat tubuh berhenti, bagian leher atau lentur akan tetap bergerak sesaat sebelum benar-benar berhenti. Contoh sederhananya adalah saat seorang perempuan berhenti berlari, rambut panjangnya akan terus berayun ke depan melewati wajahnya sebelum jatuh diam kembali. Ke-20 adalah action. Action adalah penekanan pada gerakan tertentu untuk memberikan ritme dan emosi yang kuat dalam bentuk adegan. Contohnya, saat karakter sedang marah dan menunjuk, ada satu frame di mana tangannya berhenti dengan hentakan yang keras untuk menunjukkan poin pembicaraannya. Yang terakhir adalah exaggeration. Exaggeration atau hukum fisika kartun adalah melebih-lebihkan suatu gerakan atau ekspresi agar terlihat lebih jelas dan menghibur bagi penonton. Contoh sederhananya adalah mata karakter yang melompat keluar dari kelopak saat kaget atau rahang yang jatuh sampai ke lantai. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 21 pondasi animasi yang telah kita bedah satu persatu. Semoga penjelasan dan ilustrasi yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai cara menciptakan animasi yang berkualitas.